Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Komunikasi Sosial semester 1 Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, kita akan coba mengkaji tentang komunikasi organisasi pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji 6 subpokok bahasan, yang mana yang pertama itu tentang komunikasi pendidikan, kemudian yang kedua media pendidikan, yang ketiga pengembangan komunikasi dalam pendidikan, yang keempat peran komunikasi dalam pendidikan, kelima prinsip komunikasi dalam pendidikan, dan yang keenam adalah prinsip komunikasi efektif dalam meningkatkan minat belajar. Yang pertama, komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan. Nah, dalam hal ini proses pembelajaran itu pada hakikatnya merupakan proses komunikasi. Karena apa? Karena terjadi kegiatan penyampaian pesan dari pengantar ke penerima, atau bahkan sebaliknya, misalnya dari dosennya kepada mahasiswanya atau dari guru kepada siswanya gitu. Nah, pesan yang disampaikan ini bisa berupa isi atau ajaran yang memang dituangkan ke dalam simbol-simbol dalam komunikasi, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal gitu. Jadi berbicara langsung maupun melalui gerakan-gerakan yang memang bisa dilihat dan didengarkan informasinya oleh si penerima pesan tadi. Menurut Profesor Fori Arminawai, komunikasi organisasi pendidikan merupakan sebuah interaksi yang terjadi di antara unit-unit komunikasi dari suatu organisasi pendidikan. Nah, karena memang pada dasarnya suatu organisasi pendidikan itu merupakan bagian dari unit komunikasi yang memiliki hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Jadi dalam lingkungan pendidikan pun kita memiliki organisasi ya, ada organisasinya gitu, mulai dari pimpinan sampai ke level yang paling bawah pelaksananya gitu. Jadi ada unit-unit tertentu dalam organisasi pendidikan yang mana memiliki alur komunikasinya gitu. Baik itu komunikasi antar pimpinan, komunikasi antar dosen, antar rektor dengan dosen, atau dosen dengan mahasiswa. Nah, itu merupakan organisasi yang ada di dalam pendidikan, sehingga komunikasi yang akan terjadi itu bisa nanti ada vertikal, ada horizontal. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut nanti. Proses komunikasi dalam organisasi pendidikan itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi internal, kemudian yang kedua itu adalah komunikasi eksternal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi internal? Yaitu komunikasi yang terjalin antara kepala sekolah dan guru yang khas dan disertai dengan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di lingkungan sekolah gitu. Artinya komunikasi yang terjadi antara unit atau antara orang per orang yang ada di lingkup suatu sekolah atau lingkungan pendidikan, baik itu sekolah, kampus, atau satuan pendidikan lainnya gitu. Nah, ada yang disebut dengan komunikasi vertikal, komunikasi internal vertikal gitu, yaitu contohnya dari pimpinan ke guru. Artinya dari atas ke bawah ya, kalau kita terjemahkan gitu. Dari pimpinan ke guru, atau pimpinan dari rektor ke dosen atau ke staf dengan cara timbal balik gitu. Artinya apa? Ada feedbacknya, ada feedback dari pimpinan ke, misalnya dari rektor ke para dekan, kemudian para dekan ke para ketua prodi atau ketua jurusan, kemudian ketua jurusan kepada dosen.
atau ke tenaga kependidikan stafnya. Nah, kemudian ada terjadi kegiatan interaksi komunikasi timbal balik gitu. Bagaimana dosen memberikan feedback, memberikan respon terhadap komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Nah, kemudian ada komunikasi yang bersifat horizontal. Nah, horizontal ini artinya ya komunikasi yang dilakukan secara rata ya, sama gitu. Misalnya antar sesama guru, sesama dosen, sesama staf gitu. Nah, komunikasi horizontal ini lebih cenderung berlangsung tidak formal gitu. Artinya tidak kaku lah gitu. Maksudnya tidak ada alur yang resmi harus dari siapa ke siapa gitu. Ya cair saja gitu komunikasinya. Karena memang ya sesama dosen, sesama guru, sesama staf gitu ya, tidak perlu adanya semacam alur protokol organisasi yang harus dilewati secara struktur gitu. Nah, kemudian ada komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini contohnya komunikasi yang dilakukan antar unsur pimpinan gitu. Misalnya komunikasi antar sesama dekan misalnya, antara dekan FKIP komunikasi dengan dekan Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan misalnya, Fakultas Hukum dan sebagainya gitu. Artinya komunikasi yang dilakukan oleh unsur-unsur pimpinan gitu ya, atau antara ketua jurusan itu bisa juga karena memang sama-sama pimpinan dari suatu organisasi gitu. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi eksternal. Kalau tadi komunikasi internal yang terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus atau lingkungan satuan pendidikan. Nah, kalau ini komunikasi eksternal yaitu komunikasi antar pimpinan organisasi pendidikan dengan halayak di luar organisasi. Ya, di luar organisasi. Misal dengan orang tua siswa, komite, kepala desa, atau kepala kelurahan, di mana sekolah itu berada gitu, atau pihak yang berada di luar komponen sekolah. Artinya, kalau komunikasi eksternal ini sudah komunikasi yang dilakukan di luar dari organisasi pendidikan yang ada atau organisasi sekolah yang ada gitu. Kalau misalnya di lingkungan kampus, artinya komunikasi yang dilakukan di luar lingkungan kampus gitu. Misalnya kepada orang tua dari mahasiswa, kemudian misalnya komunikasi dengan camat setempat gitu dan sebagainya. Artinya sudah tidak melibatkan lagi pimpinan atau unsur yang ada di dalam lingkungan sekolahan atau kampus atau satuan pendidikan gitu. Selanjutnya bagian kedua, media pendidikan. Media pendidikan secara harfiah itu merupakan media yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Nah, sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi pendidikan. Artinya, media pendidikan ini membantu kegiatan komunikasi dalam pendidikan sehingga pesan yang disampaikan tadi itu lebih cepat diterima oleh si penerima melalui perantara media gitu. Orang jadi lebih ingat atau lebih cepat gitu sehingga akan lebih menambah warna dalam kegiatan komunikasi pendidikan gitu. Sebenarnya apa sih kegunaan dari media pendidikan? Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Maksud dari verbalistik itu dalam bentuk kata-kata saja yang tertulis atau hanya lisan belaka gitu. Artinya dengan kita menggunakan media memperjelas penyajian pesan kita gitu. Sehingga ya orang jadi lebih tertarik, orang jadi lebih mudah menangkap isi pesan kita gitu. Nah, itulah gunanya media. Nah, saat ini pun Bapak sedang menggunakan media gitu. Nah, itu video pembelajaran. Nah, dengan video ini kan orang jadi lebih gampang, mahasiswa jadi lebih gampang. Misalnya ada yang terlalu cepat bisa diulang-ulang gitu. Kemudian ada warna-warnanya, ada tulisannya, kemudian ada
gambar ilustrasinya juga gitu, sehingga orang jadi lebih mudah untuk menangkap isi pesan yang ingin disampaikan gitu. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera gitu. Nah, guna media pendidikan itu bisa sebagai mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, contohnya juga, misalnya kita dalam perkuliahan pada masa pandemi, kita kan menggunakan Zoom ya. Nah, dengan kita menggunakan Zoom kan kita tidak harus berada dalam satu ruangan yang sama gitu. Tapi teman-teman bisa tetap kuliah di rumah masing-masing gitu. Begitupun Bapak bisa mengajar di rumah sendiri gitu. Artinya tidak ada batasan ruang gitu. Nah, sedangkan waktu, misalnya kita menggunakan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kan bisa teman-teman saksikan pada hari ketika rilis, atau nanti sorenya, atau nanti malam gitu. Atau bisa diputar berkali-kali gitu. Artinya kapanpun itu bisa teman-teman menerima informasi yang ingin disampaikan dari video tersebut gitu. Nah, dan daya indera ya teman-teman bisa menggunakan daya tangkap indera penglihatan, pendengaran, dan sebagainya gitu. Sehingga memang mendukung kegiatan komunikasi pendidikan tersebut gitu ya, dengan adanya media. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kegairahan dalam belajar gitu. Nah, tentu akan berbeda teman-teman ketika kita belajar hanya dengan ceramah saja, dengan kita belajar ada audiovisualnya gitu. Teman-teman diperlihatkan gambarnya gitu. Misalnya teman-teman saat ini kita membahas tentang bagian-bagian dari pesawat gitu. Tentu kita tidak harus ke bandara langsung untuk melihat pesawat itu gitu. Kita bisa tampilkan visualnya dalam bentuk video atau dalam bentuk potongan-potongan gambar gitu, sehingga kita jadi lebih fleksibel, jadi lebih nyaman gitu, tanpa harus datang langsung ke bandara misalnya gitu. Kemudian yang keempat teman-teman, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antar peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Jadi ada interaksi langsung antara lingkungan dan kenyataan. Misalnya kita live report misalnya. Ketika live report itu kita bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi hanya di layar laptop gitu. Misalnya teman-teman menyaksikan sebuah pertunjukan atau seminar lah, katakanlah seminar gitu. Nah, ketika kita menyaksikan seminar itu, kita tidak harus berada dalam ruang seminar itu, tapi kita bisa menggunakan media Zoom yang ada gitu. Bahkan kita bisa berinteraksi langsung dengan masing-masing peserta seminar, dengan pematerinya gitu. Nah, kemudian maksud dari peserta didik dan lingkungan dan kenyataan tadi, dengan adanya media seperti ini kita bisa memberikan ilustrasi langsung gitu. Dengan adanya media pendidikan, media pembelajaran, kita bisa memberikan ilustrasi langsung gitu. Teman-teman ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran misalnya di pendidikan keaksaraan fungsional misalnya. Nah, teman-teman tinggal searching, atau pendidik, guru, atau dosen tinggal searching di YouTube misalnya. Kita tampilkan bagaimana sih kegiatan pembelajaran di pendidikan keaksaraan itu seperti apa gitu pembelajarannya, cara membelajarkannya, cara menyusun bahan ajarnya gitu. Nah, artinya kita akan melihat kondisi langsung gitu, kondisi langsung kegiatan pembelajaran itu gitu, dan itu nyata gitu. Kemudian yang keempat, memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pemanfaatan media pembelajaran tersebut ya, media pendidikan gitu. Artinya apa? Teman-teman bisa belajar sendiri dengan adanya media pendidikan yang sudah ada gitu ya, tanpa harus menunggu instruksi dari dosennya, instruksi dari guru gitu. Kita dapat belajar sendiri karena media ini kan banyak tuh, mulai dari buku segala macam, internet, akses internet, laptop, Zoom, seminar online dan sebagainya, banyak lah gitu ya. Kita bisa memanfaatkan untuk akses yang seperti itu. YouTube juga salah satunya gitu.
Nah, jadi kita bisa mengembangkan sendiri, kita bisa belajar sendiri gitu. Banyak bahkan orang-orang yang bisa memiliki keterampilan tertentu hanya dengan bermodalkan melihat tayangan yang ada di YouTube misalnya. Tinggal dia kembangkan seperti apa gitu. Nah, artinya ini memungkinkan orang untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya gitu. Karena media pun uh, bisa memungkinkan orang untuk mengakses berbagai macam ilmu pengetahuan gitu dengan adanya media gitu. Kira-kira itu kelima kegunaan media pendidikan. Yang ketiga, pengembangan komunikasi pendidikan. Dalam kegiatan pengembangan komunikasi pendidikan, ada model yang tepat digunakan dalam pengembangan komunikasi pendidikan, yaitu model komunikasi terbuka. Kenapa model komunikasi terbuka ini cocok diterapkan? Karena sifatnya yang lebih memberikan peluang untuk saling mengontrol kesalahan-kesalahan yang ada baik bagi komunikator sendiri maupun bagi komunikan yang belajar gitu. Nah, sifat model komunikasi terbuka ini lebih ideologis, persuasif, dan edukatif. Artinya memang lebih ideal diterapkan, kemudian lebih persuasif dan memang mengandung nilai-nilai edukasi gitu. Lebih mengedukasi. Misalnya orang yang selama ini ada kesalahan dalam kegiatan komunikasi dalam bidang pendidikan, maka bisa saling mengingatkan gitu. Tidak ada kekakuan dalam kegiatan komunikasi karena memang bisa saling belajar dalam proses berkomunikasi, terutama di kegiatan pendidikan seperti itu. Yang keempat, peran komunikasi dalam pendidikan. Secara umum itu ada 3 peran komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah pengawasan, berupa peringatan dan kontrol maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol dapat dilakukan untuk aktivitas preventif atau pencegahan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bahaya narkoba yang dilakukan di media massa atau media sosial dan ditujukan kepada para pelajar atau mahasiswa gitu. Artinya komunikasi dalam pendidikan itu sebagai langkah preventif pencegahan yang untuk kegiatan pendidikan yang mana ditujukan kepada mahasiswa, kepada siswa agar mereka bisa menjadi lebih waspada gitu terhadap hal-hal yang buruk. Kemudian sebagai social learning gitu, pembelajaran sosial, yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat di mana komunikasi massa itu sedang berlangsung gitu. Artinya ketika kita sedang melakukan kegiatan komunikasi itu ada nilai-nilai pencerahan yang diberikan kepada masyarakat di lokasi tersebut gitu. Nah, misalnya teman-teman akan melakukan kegiatan komunikasi di suatu lingkungan daerah yang mana daerah tersebut, katakanlah di satu desa, yang mana desa tersebut belum menerapkan PHBS gitu, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Artinya kita memberikan pencerahan terkait dengan pentingnya hidup bersih dan sehat supaya mereka dapat merubah kebiasaan-kebiasaan mereka yang selama ini tidak hidup bersih dan sehat menjadi perlahan-lahan mengarah kepada kegiatan yang PHBS gitu, perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya ada kegiatan pencerahannya. Kemudian kegiatan penyampaian informasi gitu. Nah, proses penyampaian informasi kepada masyarakat umum dan khususnya pada peserta didik atau mahasiswa berupa materi yang relevan dengan tujuan instruksional pendidikan. Artinya, kegiatan penyampaian informasi ini dilakukan kepada masyarakat secara umum atau kepada mahasiswa sesuai dengan materi yang memang benar-benar sudah direncanakan sesuai dengan tujuan instruksional pendidikan. Artinya, kalau dalam pembelajaran itu ya teman-teman, masing-masing dosen itu sudah
membuat semacam RPS dalam belajar. Yang mana RPS itu nanti akan ada capaian pembelajarannya. Nah, ketika itu disampaikan kepada mahasiswa di suatu mata kuliah, katakanlah mata kuliah komunikasi sosial, apa sih capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi sosial? Misalnya diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat lebih aktif dalam kegiatan komunikasi massa misalnya. Artinya tujuan itulah yang ingin dicapai gitu. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, dari informasi-informasi yang sudah disampaikan, dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan secara mandiri maupun secara terbimbing gitu. Artinya ada kegiatan penyampaian informasinya yang sesuai dengan tujuan awal dirancang kegiatan informasi tersebut. Itu kalau dilakukan kepada peserta didik atau kepada mahasiswa gitu. Nah, bagaimana dengan ketika dilakukan kepada masyarakat umum? Nah, artinya kita juga perlu merencanakan apa tujuan dari penyampaian informasi tersebut gitu. Apakah kita ingin memberikan materi tentang penyuluhan misalnya penyuluhan tentang keluarga berencana misalnya. Artinya ada tujuannya, ada tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kita penyuluhan tersebut gitu. Nah, ketika tujuannya itu sudah dapat tercapai, artinya penyampaian informasi juga sudah berhasil sampai kepada pendengarnya, berhasil sampai kepada target yang ingin diberikan informasi tersebut gitu. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip komunikasi dalam pendidikan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa komunikasi itu memang kegiatan yang sangat penting. Bahkan dalam kegiatan pembelajaran pun, dalam kegiatan pendidikan pun, komunikasi itulah yang memegang peran penting. Bisa teman-teman bayangkan apabila kegiatan belajar mengajar di kampus itu nggak ada kegiatan komunikasinya. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman dapat gitu dari kegiatan perkuliahan? Artinya apa? Kegiatan komunikasi itu memang memegang peran yang sangat penting sekali. Hampir seluruh kegiatan manusia dimanapun berada selalu berhubungan dengan kegiatan komunikasi. Begitupun di bidang pendidikan, tidak bisa berjalan tanpa dukungan komunikasi. Bahkan pendidikan hanya bisa berjalan ya melalui komunikasi gitu. Teman-teman saat ini mendengarkan video ini, artinya teman-teman sudah melakukan kegiatan komunikasi gitu. Teman-teman sudah mendengarkan informasi yang disampaikan, teman-teman sudah menangkap informasi yang disampaikan, tinggal nanti teman-teman memberikan feedback. Nah, feedbacknya itu ya bisa berupa teman-teman nanti mampu mengerjakan soal ketika ada evaluasi, atau teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Antara lain, itu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Nah, maksudnya komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik. Artinya tetap akan terus berkelanjutan gitu. Prosesnya itu akan membutuhkan simbol-simbol tertentu untuk terus berlanjut gitu. Kemudian yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya setiap orang itu tidak bebas nilai pada saat orang tersebut yang dimaksud mengkomunikasikan suatu hal tertentu tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Jadi baik itu gerakan tubuh, kemudian gerak ekspresi wajah seseorang dapat dimaknai lain oleh orang lain, menjadi sebuah stimulus gitu. Kemudian komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan, artinya setiap pesan komunikasi itu mempunyai isi yang ingin disampaikan oleh si penyampai pesan gitu. Kemudian komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Jadi setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesenjangan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, atau apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail.
sampai pada tingkatan komunikasi yang betul-betul sengaja, pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai gitu. Artinya komunikasi yang berlangsung dalam berbagai tingkatan ini ya bisa melibatkan orang yang memang unsur pimpinan kepada unsur bawahan atau anggotanya gitu, sehingga memang ada tingkatan-tingkatan tertentu lah gitu ya dalam kegiatan komunikasi. Kemudian yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya pesan komunikasi yang dikirimkan itu dapat berlangsung ya kapan saja gitu. Misalnya dalam suatu ruang tertentu, dalam suatu waktu tertentu, yang tetap bisa melakukan kegiatan komunikasi walaupun berbeda jarak atau di ruangan yang sama atau berbeda ruang atau waktu yang sama atau berbeda waktu, tetap bisa terjadi komunikasi. Kemudian komunikasi melibatkan prediksi dari peserta didik. Artinya ketika orang itu melakukan kegiatan komunikasi, nah si penerima informasi itu tentu akan melakukan analisa-analisa dari orang yang memang menyampaikan suatu pesan tertentu gitu, sehingga tadi yang menerima bisa memprediksi-prediksi, memberikan prediksi dari apa yang ingin disampaikan gitu. Maksud orang ini menyampaikan ini apa gitu. Nah, itu adalah prediksi-prediksi dalam kegiatan komunikasi. Kemudian komunikasi itu bersifat sistematik gitu. Artinya komunikasi itu tentu dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan orang, sehingga orang akan lebih matang dalam berkomunikasi ketika dia sudah memiliki banyak pengalaman. Orang akan lebih tertata dalam komunikasinya ketika memang mereka sudah memiliki pengalaman dalam bidang komunikasi atau membidangi bidang yang memang sesuai dengan kemampuan dia gitu. Kemudian semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif pula kegiatan komunikasi. Contohnya teman-teman, misalnya teman-teman berada di Jakarta. Nah, ketika di sana teman-teman bertemu dengan orang yang memang belum pernah ketemu sebelumnya, tapi orang tersebut berasal dari Bengkulu. Artinya kita sama-sama dari Bengkulu ketemu di Jakarta gitu. Maka akan lebih cair dalam kegiatan komunikasinya. Karena apa? Karena kita memiliki latar belakang sosial yang sama. Kita sama-sama berasal dari Bengkulu misalnya gitu. Tentu untuk komunikasi berikutnya sebagai pengantar atau basa-basi kita lebih cair lah gitu ya dalam kegiatan komunikasinya. Kemudian komunikasi bersifat non sekuensial gitu. Nah, proses komunikasi yang bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah yang melibatkan respon atau tanggapan dari sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu dapat diterima dan dapat dimengerti gitu. Artinya non sekuensial gitu. Yang komunikasinya berlangsung secara sirkular gitu. Tidak satu arah, artinya bisa dua arah gitu. Yang melibatkan tanggapan dari orang yang ingin kita sampaikan pesannya. Tanggapan tersebut maksudnya apakah dia memang pesan tersebut bisa diterima dan bisa dimengerti gitu. Kemudian bersifat prosesual gitu. Maksudnya komunikasi itu dinamis dan transaksional, konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang dinamis gitu. Artinya saling memberikan dan menerima informasi dari pihak-pihak yang melakukan komunikasi gitu. Artinya prosesual itu adalah kegiatan yang transaksional konsekuensinya gitu. Ini ada komunikasi yang memang antara si penerima dengan yang menyampaikan pesan itu merupakan melakukan komunikasi yang memang benar-benar dinamis dan transaksional gitu. Jadi artinya komunikasinya intens gitu ya. Komunikasinya intens, kemudian komunikasinya itu dinamis, teman-teman bisa membahas berbagai macam persoalan gitu. Kemudian komunikasi bersifat irreversible. Artinya setiap orang yang melakukan kegiatan komunikasi itu tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan atau yang disampaikan.
Nah, komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah berkata yang memang menyakiti orang lain gitu. Artinya ketika kita sudah berkomunikasi, kita sudah menyampaikan suatu perkataan yang menyakiti orang lain, nah ucapan itu tidak bisa kita tarik kembali gitu. Ya paling hanya permohonan maaf saja yang bisa kita sampaikan gitu ya. Nah ini maksud bersifat irreversible gitu, tidak bisa kembali ke bentuk semula gitu apabila sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir, komunikasi bukanlah satu-satunya obat mujarab yang digunakan untuk penyelesaian masalah gitu. Nah, artinya ya selain berkomunikasi kita juga harus melakukan pembuktian dari apa yang kita sampaikan gitu. Nah, apabila kita hanya pandai berbicara saja tanpa adanya aksi, nah itu yang disebut dengan omong doang gitu, omdo. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, kita lakukan dengan benar-benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan, nah itulah orang yang memang gentleman gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gambaran tentang prinsip-prinsip dari komunikasi. komunikasi. Selanjutnya yang keenam itu prinsip komunikasi efektif dalam meningkatkan minat belajar anak. Ini ada beberapa tindakan atau upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik, dalam hal ini guru atau dosen dalam meningkatkan minat belajar anak gitu. Yang pertama, guru memberikan kebebasan untuk anak berkreasi. Artinya anak itu lebih dipacu untuk mereka mampu berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu, sehingga mereka benar-benar natural gitu ya, berkreasi dengan natural. Kemudian yang kedua, guru menerima berbagai jawaban anak terhadap pertanyaan tertentu. Anak belajar berpikir luas gitu. Artinya guru tidak boleh ya menyalahkan seutuhnya jawaban dari anak gitu. Artinya guru harus mampu menerima, kemudian mampu memperbaiki jawaban-jawaban dari anak gitu. Guru menggunakan alat peraga ini membantu peserta didik itu memudahkan dalam kegiatan belajar. Kemudian guru menerangkan dengan eksperimen. Ya, guru harus menerangkan itu harus mampu melakukan juga, mendemonstrasikan atau mengaitkan dengan contoh-contoh yang sudah ada gitu. Guru memberikan ulasan dan kesimpulan terhadap apa yang dikerjakan oleh anak. Jadi apa yang sudah dikerjakan anak itu guru bisa memberikan simpulannya seperti apa, kelemahannya di mana, perbaikannya apa gitu. Sehingga apa yang dikerjakan itu memang benar-benar mereka merasa dihargai gitu. Kita benar-benar memang diperiksa gitu. Tugas yang telah kita kerjakan. Kemudian guru mampu mengaitkan isi cerita dengan fenomena yang pernah dilihat anak. Nah, guru harus bisa atau berwawasan luas gitu. Karena dengan berwawasan luas, guru bisa menghubungkan fenomena-fenomena yang ada dengan kehidupan sehari-hari anak. Guru bisa memilih kata-kata yang mudah dimengerti anak karena sudah pengalaman, karena memang wawasannya luas gitu, sehingga ketika dia menyambungkan suatu hal dengan contoh-contoh tertentu dalam kehidupan sehari-hari itu jadi lebih gampang gitu. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan anak untuk bercerita. Artinya ya guru harus mampu mendengarkan apa yang ada di pikiran anak, apa yang ada di imajinasi, sehingga kita memberikan kesempatan anak untuk bercerita. Guru membimbing anak yang tampil di depan forum. Nah, jadi ketika ada anak yang tampil di depan forum, guru harus berani membimbingnya supaya tidak terjadi trauma sehingga dia tidak mau lagi tampil di depan forum gitu. Kalau misalnya ada salah kemudian diejek, artinya guru harus benar-benar membimbing. Kemudian guru melakukan pendampingan secara pribadi kepada anak gitu. Guru melayani pertanyaan-pertanyaan anak, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba lagi, misalnya ada terjadi kesalahan, kegagalan, maka guru harus memberikan kesempatan anak untuk dia memperbaiki lagi apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian guru menjalin kedekatan anak, memiliki rasa aman secara psikologis untuk berkreasi gitu. Artinya ya, harus bisa mencairkan suasana, anak jadi merasa aman, tenang, jadi bisa mengeluarkan apa yang mereka ingin eksplorasi gitu tanpa ada rasa takut atau tanpa ada rasa merasa seolah-olah
kok guru saya ini sombong atau guru saya ini kaku gitu, sehingga lebih cairlah suasana pembelajarannya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Guru juga harus mampu melibatkan diri dalam setiap kegiatan anak. Artinya ya tadi terkait dengan supaya lebih ada kedekatan, kemudian guru juga merasa, anak juga merasa oh ternyata saya ini melakukan ini bersama guru saya gitu. Artinya mereka jadi merasa terlibatkan gitu. Kemudian guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru menciptakan suasana belajar yang semangat, dan anak jadi lebih termotivasi gitu. Nah, itulah tadi teman-teman terkait dengan prinsip-prinsip yang dapat dilakukan dalam kegiatan meningkatkan minat anak dalam belajar gitu. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada yang merasa kurang mengerti atau kurang dipahami, silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau boleh japri atau boleh ditanyakan pada pertemuan berikutnya, sehingga teman-teman juga bisa memberikan feedback terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi link absensi pertemuan ke-13 seperti yang ada pada layar berikut gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.